bersih juga menjaga keperluan di tempat gym. Salah satu pegawai di sana mengatakan jika ia sudah bekerja di tempat gym ini selama 5 tahun, mungkin sulit bagi mereka untuk bisa bekerja di lobi menjadi resepsionis, dan ia juga merasa aneh saat melihat Sarang yang selalu tersenyum. Menurut Sarang, bukannya senyum itu adalah moto pekerjaan mereka, yaitu senyum Hermes. 반짝반짝 눈부시게. 네? Bukan hanya Sarang yang bekerja keras, kedua teman Sarang, Pyonghwa dan juga Daeul juga bekerja keras. Pyonghwa menjadi pramugari dan Daeul menjadi SPG toko yang harus melayani senior mereka yang selalu berbuat seenaknya. Dan juga mereka tetap harus tersenyum dalam keadaan apapun. Kini No Sang-sik bekerja dengan Guwon, tentu saja bukan sebagai pemagang lagi, melainkan karyawan tetap. Ia bertugas menemani kemanapun Guwon pergi, bahkan pada saat Guwon ingin keluar negeri. Guwon memerintahkan Sang-sik untuk membuat sebuah paspor karena ia belum memilikinya. Dan saat keluar, lucunya salah satu pegawai di sana malah berpikir Sang-sik adalah Guwon dan mencoba untuk menarik perhatiannya. Untungnya Sang-sik begitu polos dan tidak paham apa yang dilakukan oleh pegawai tersebut. 노래 뭐 들어가셨나요? Suatu hari di gym ada seorang pria yang memakai baju harimau. Dia begitu berisik sehingga ditegur oleh karyawan hotel di sana. Pria itu justru kegeeran dan mengira jika karyawan itu suka padanya. Tapi sayang, ia sudah menyukai orang lain, yaitu Sarang. Ia bahkan menitipkan tip kepada Sarang lewat senior Sarang itu. Sarang merasa kesal membaca pesan dari pria itu. Ia kemudian mendatangi pria itu yang kebetulan ternyata Guwon juga memakai baju yang sama dengan pria tersebut. Sarang malah mengomeli Guwon dan mengancamnya. Guwon yang tidak tahu apa-apa bingung dengan pegawai wanita di Hotel King. 고객님, 제가 님들 똥꼬 땀이나 한 번만 더 이러시면 제 손에 죽습니다. Saat itu, Hwaran melihat kinerja Sarang yang menurutnya begitu bagus. Ia pun langsung menaruh Sarang di lobi hotel sebagai resepsionis. Tapi sayang hal tersebut membuat Kim So-mi, senior Sarang, cemburu. Karena Sarang dengan mudah naik jabatan hanya karena direktur menyukai senyuman Sarang. So-mi kemudian mengetes bahasa asing yang dikuasai oleh Sarang. Ternyata, karena dari kecil sudah tertarik dengan hotel, Sarang dengan mudah berbicara bahasa Mandarin dan juga Jepang. Tapi tetap So-mi menganggap orang seperti Sarang tidak cocok berada di lobi hotel. Lagi-lagi, Sarang hanya tersenyum mendengar kata-kata dari So-mi. 대로 뭐든 열심히 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. Tidak terasa, waktu sudah berjalan 1 tahun, yaitu tahun 2016, di mana Guwon sekarang menetap di Inggris dan Sarang dinobatkan sebagai staf terbaik di Hotel King. Lalu kemudian tidak terasa tahun memasuki 2019, di mana akhirnya sahabat Sarang, Daeul, menikah. Lalu kemudian tahun 2021, Sarang mempunyai kekasih, dan kemudian tahun 2022, Guwon yang melanjutkan studinya lulus menjadi mahasiswa terbaik, dan Sarang akhirnya menjadi karyawan tetap Hotel King. Pada tahun 2023, Guwon yang hidup tenang di Inggris kemudian mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang mana isinya adalah data pegawai yang bernama Han Mi-soo. Ia pun langsung memutuskan untuk kembali ke Korea. Ayah Guwon bahagia sekali putranya akhirnya kembali ke Korea. Ia ingin putranya itu segera meninggalkan Inggris dan bekerja saja di Korea. Kakaknya mengira kedatangan Guwon kali ini hanya berkunjung saja. Namun ternyata Guwon malah menerima tawaran ayahnya, tapi dengan syarat ia ingin bekerja di Hotel King. Tentu saja ayahnya menyetujuinya. Menurutnya akan bagus jika Guwon belajar bersama dengan Hwaran. Dan juga ayahnya ingin Guwon tinggal di rumah ini. Namun Guwon menolak dan ia memilih tinggal di hotel saja. Dan dari pembicaraan mereka, kita jadi tahu mengapa Hwaran membenci Guwon. Mereka adalah kakak beradik tapi beda ibu.